Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaifa halukum anak-anakku sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan pelajaran tematik kita, tema 3, subtema keempat, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Kita memasuki pembelajaran yang pertama. Setiap saat selalu saja terjadi perubahan alam di sekitar kita. Contohnya adalah perubahan wujud benda. Hujan yang terjadi itu karena adanya perubahan wujud. Kemudian juga makanan menjadi nikmat karena adanya garam. Nah, garam ini diperoleh juga dari perubahan wujud. Perhatikanlah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui perubahan wujud di sekitar kita. Tentunya banyak sekali perubahan wujud di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Salah satu contohnya kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar petani garam. Dari manakah petani garam ini memperoleh garam? Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca petani garam itu di buku paket kalian. Ya, kalian bisa baca dengan cermat. Nah, di situ nanti kalian akan memahami bagaimana proses perubahan wujud pada garam. Selanjutnya, satuan waktu. Kita sudah mempelajari bahwa satuan waktu yang kita pergunakan sehari-hari itu adalah jam, menit, dan detik. Nah, setelah kalian membaca petani garam, di sini ada soal cerita. Seorang petani garam memerlukan waktu 3 jam untuk mengisi satu petak tambak. Berapa lama waktu yang diperlukan jika dinyatakan dalam satuan menit? Ya, kalian perhatikan lagi. Petani garam tadi memerlukan waktu 3 jam ya untuk mengisi petak tambak. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang diperlukan jika dinyatakan dalam satuan menit? Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan ini, kalian harus pahami dulu. Ya, 1 jam itu berapa menit? Ya, 1 jam itu 60 menit. Kemudian 1 menit itu adalah 60 detik. Ya, ingat, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, dan 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Nah, setelah kalian pahami ini, maka kalian akan bisa menjawab soal tadi. Setelah kita memahami bahwa 1 jam itu berapa tadi? Ya, 1 jam itu adalah 60 menit. Maka kita akan bisa menjawab soal yang tadi. Ya. Petani memerlukan waktu 3 jam
Berarti 3 jam itu 3 dikali 60 menit ya, karena 1 jamnya 60. 3 jam berarti 3 dikali 60. Nah, hasilnya 180 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak tambak itu adalah 180 menit. Baik, kita coba satu soal lagi. Seorang petani garam memerlukan waktu 90 menit untuk memanen garam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, ini kebalikan dari soal yang pertama. Kalau soal yang pertama, jam dijadikan menit. Nah, soal ini menit dijadikan jam. Ya, 90 menit waktu yang diperlukan petani garam untuk memanen. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang diperlukan dalam 1 jam? Ya, kita lihat dan kita jawab sama-sama. 90 menit. 90 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Ya, karena yang ditanyakan tadi jam. Setiap 1 jam itu berapa menit tadi? Ya, 60 menit. Maka 90 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Nah, 60 menit ini kita jadikan jam. Maka 1 jam ditambah 30 menit. Ya, hasilnya 1 jam 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk memanen adalah 1 jam 30 menit. Selanjutnya kalian perhatikan gambar berikut ya. Setelah kalian menjemur baju yang basah, maka baju itu lama kelamaan akan mengering. Dan ini merupakan satu perubahan wujud ya yang terjadi pada pakaian ya. Terkena panas matahari, lama kelamaan pakaian itu menjadi kering. Nah, setelah kering, kalian akan mengangkat pakaian kalian ya, kemudian akan melipatnya. Nah, kalian bisa lihat bagaimana cara melipat baju kaos ya. Kalian perhatikan di gambar ini cara melipat baju kaos ya. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Atau kalian juga bisa melihat di buku paket kalian ya. Bagaimana cara melipat baju kaos? Silahkan kalian bisa mencobanya nanti di rumah. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kedua. Asiknya membuat gulali. Ada yang tahu apa itu gulali? Ya, mungkin dari kalian sudah ada yang mengenal atau mungkin ada yang belum mengetahuinya. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, mungkin setelah kalian melihat gambar ini, kalian sudah paham, oh itu tuh yang dinamakan gulali. Nah, apa itu gulali? Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah cara membuatnya. Kalau kalian ingin mencoba membuat gulali ini, kalian bisa membaca di buku paket kalian tata cara membuat gulali. Di situ ada alat dan bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Silahkan kalian pelajari di buku paket kalian, kemudian boleh kalian mencoba membuat gulali itu di rumah. Selanjutnya
bersatu dalam keluarga. Ya, beberapa pekan yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana kerukunan dalam keluarga. Ya, tentunya harus saling bekerja sama dan menjalankan peran dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini kalian perhatikan ada gambar. Ya, ada beberapa gambar di mana kalian bisa tentukan gambar mana yang termasuk sikap bersatu dalam keluarga. Ya, di buku paket kalian juga ada, nanti kalian bisa beri tanda centang. Ya, nah sementara ini kalian perhatikan dulu yang ada di video ini. Menurut kalian gambar yang mana pada video ini yang menunjukkan bersatu dalam keluarga? Apakah gambar 1, gambar 2, gambar 3, atau gambar yang 4? Ya, gambar nomor 2 yang sedang bermain bola, kakak, adik, dan ibu. Iya, benar ya. Jadi gambar inilah yang menunjukkan bersatu dalam keluarga. Kemudian yang mana lagi? Ya, gambar nomor 3 ya, seorang anak dengan ibunya sedang mencuci piring. Nah, selanjutnya silahkan kalian bisa lihat di buku paket kalian, kemudian kalian beri tanda centang mana yang merupakan sikap bersatu dalam keluarga. Selanjutnya, ayo bercerita. Kalian bisa baca buku paket kalian Ayo Bercerita halaman 190. Ya, setelah kalian pahami bacaan tersebut, kemudian kalian bisa menuliskan cerita kalian, pengalaman kalian ketika menolong dalam keluarga. Ya, kalian tulis cerita seperti yang di buku paket, contohnya pengalaman kalian ketika kalian saling tolong menolong dalam keluarga ya. Nanti kalian tulis cerita kalian di buku tulis ya. Karena menulis itu sama dengan bercerita. Demikianlah anak-anakku sekalian yang berbahagia, pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya, jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.